Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi sarapan pagi rohani kita pada hari ini, Senin 17 September 2020. Saya masih ingin menyampaikan rangkuman yang ke-13 dari ceramah Rasulullah, ceramah terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa lagi pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam ceramah-ceramahnya itu, yang saya rangkum menjadi beberapa poin berikut. Yang pertama, pesan Rasulullah, muliakanlah sesamamu, sebab memuliakan manusia sesamamu sama dengan memuliakan Tuhan. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan saudaranya sesama muslim, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Tuhannya. Ini berarti bahwa begitu tinggi sikap kita memuliakan orang lain, begitu tinggi nilai dan derajat yang diperoleh oleh seseorang hanya karena memuliakan sesama manusia, menghargai sesama manusia, menghormati sesama manusia. Begitu tinggi nilainya dibandingkan oleh Rasulullah, sama dengan kalian memuliakan Tuhanmu. Karena itu, muliakanlah sesamamu. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah, jangan pernah meminta tolong kepada tukang ramal untuk sesuatu yang akan terjadi atau mungkin sesuatu nasib yang akan engkau peroleh. Jangan meminta bantuan kepada tukang tenung, sebab hukumannya di akhirat nanti sangat besar. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta tolong kepada tukang ramal atau tukang tenung, dia kelak akan dikumpulkan di pinggir api neraka Jahannam. Setiap hari yang sama, setiap hari, saya ulangi, dia kelak akan dikumpulkan di pinggir api neraka Jahannam. Setiap hari, yang hari di sana itu sama dengan 100 tahun. Dia dikumpulkan dalam keadaan tangannya dibelenggu hingga ke lehernya. Bisa dibayangkan
tangannya dibelenggu hingga ke lehernya. Apabila dia menegakkan perintah Allah pada mereka, belenggunya dilepas. Apabila dia zalim, dia berada dalam neraka jahanam selama 70 musim, kata Rasulullah. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis itu menunjukkan bahwa begitu besar dosa orang-orang yang meminta tolong kepada tukang ramal, yang meminta tolong kepada tukang tenung tentang nasib-nasib yang dialami oleh mereka, atau nasib yang akan mereka hadapi. Padahal dalam ajaran agama, kita diminta berdoa kepada Allah agar nasib kita, agar bahagian kita di masa-masa depan itu diberikan oleh Allah rahmat, diberikan oleh Allah hidayahnya, diberikan oleh Allah nikmatnya. Tidak perlu kita mencari-cari cara lain lagi. Berdoalah kepada Allah. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan, tidak ada yang bisa menolak doa itu, tidak ada yang bisa menolak qadar itu kecuali doa, dan tidak ada yang bisa mengubah qada itu kecuali dengan doa. Berdoalah kepada Allah agar nasibmu di kemudian hari baik, agar bahagianmu di kemudian hari menjadi sesuatu yang baik. Tidak usah datang ke sana untuk menanyakan tukang ramal, tukang tenung, karena ini dosamu begitu besar. Para pendengar, para pencinta para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah, jangan pernah engkau berbohong dengan menyatakan bahwa engkau sudah akil balik, padahal belum. Hukumnya sangat berat di akhirat. Intinya di sini adalah kebohongan menyatakan sesuatu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang berpura-pura akil balik, padahal dia belum akil balik, maka dia sama dengan orang yang bersaksi palsu, karena dia berkata bohong. Maka di hari kiamat nanti, dia akan disuruh untuk mengikat antara dua helai rambut sebagai siksaan, hingga dia mampu mengikatnya dan dia tidak akan bisa mengikat keduanya. Ini para pendengar, para pencinta ilmu, begitulah dosa orang-orang yang berbohong. Yang keempat adalah, jangan pernah engkau menjadi manusia yang memiliki dua muka dan dua lidah. Apa maksud dua muka, dua lidah itu? Maksudnya adalah jangan suka berbohong dan jangan berbuat nifak atau munafik. Hukumannya, Allah menjadikan bagimu dua muka dan dua lidah di akhirat kelak. Apa dimaksud dengan dua muka? Mukanya terhadap si A ini beda, mukanya terhadap si B sana beda. Omongannya kepada si A beda, omongannya kepada si B beda. Lain di sana, lain di sini, dan dia lain di mana-mana. Itulah orang yang disebut munafik. Munafik itu adalah orang-orang yang lain di sana, lain di sini. Lain di dalam hati, lain yang di mulut. Orang yang konsisten adalah orang dimanapun dia harus jujur. Dia katakan apa adanya kepada si A, dan dia katakan apa adanya kepada si B. Tidak boleh lain di A, lain di B. Itulah yang dimaksud dengan dua muka dan dua lidah itu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah menyampaikan ucapan yang tidak benar yang kamu dengar dari orang lain. Dosamu sama dengan dosa orang yang membuat ucapan yang tidak benar itu. Ini sama dengan sekarang ini, hoax. Hoax. Karena hoax itu adalah ucapan atau informasi yang tidak punya sumber yang jelas. Sehingga informasi-informasi itu dianggap sebagai informasi bohong. Dan itulah yang beredar di kalangan kita ini adalah informasi yang bohong yang seperti itu. Hal ini seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyampaikan ucapan yang batil, tidak benar, yang didengarnya dari orang lain, maka dia sama kedudukannya dengan orang yang membuat ucapan yang tidak benar. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain, kemudian orang lain menyampaikan itu, maka kita telah menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak benar, dan itu akan menimbulkan bahaya di dalam masyarakat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka informasi yang tidak jelas tidak usah kita sampaikan kepada siapapun. Informasi yang tidak ada sumbernya dengan jelas, maka tidak perlu kita menyampaikan informasi itu. Karena kita menyampaikan informasi itu kepada orang lain, padahal kita tahu bahwa itu adalah informasi bohong, maka sebenarnya sama dengan kita menciptakan informasi bohong itu, kata Rasulullah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Inilah penyampaian kita, penyampaian saya yang berkaitan dengan pesan-pesan Rasulullah pada hari ini, menjadi bahan renungan kita di pagi ini dan sekaligus menjadi santapan rohani kita pada pagi hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.